Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo didik semuanya. Di video kali ini aku mau share informasi mengenai penerimaan seleksi mandiri dari UNES. Ini untuk jalur prestasinya sudah dibuka. Bagi kalian yang mau daftar buruan digercepin ya. Ini khusus D3 sama S1-nya. Kalian bisa buka di webnya langsung nantinya ya di penerimaan.unes.ic dan .id-nya gitu. Oke, aku mau buka dulu. Nah, di sini ada ya penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui seleksi mandiri jalur prestasi. Untuk persyaratan umumnya, itu pastinya adalah siswa dari SMA, MA, SMK maupun MAK yang tahun 2023 terdaftar aktif di kelas 12. Oke, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolahnya. Yang kedua, kita sanggup mematuhi etika dan tata tertib dari mahasiswa Universitas Negeri Semarangnya nanti. Dan yang ketiga, nantinya kalian bisa menandatangani di atas materai 10.000 surat kesanggupan berprestasi selama masa studi yang akan dievaluasi oleh tim. Nah, untuk persyaratan khususnya yang perlu kalian cek-cek sekali ya, karena kalau misalnya syarat khususnya aja kalian nggak ada, gimana mau daftar ya? Coba deh. Yang pertama, memilih salah satu prestasinya. Yang pertama ya, juara 1, 2, dan 3. Boleh sertifikat, piala, ataupun medali emas, perak, ataupun perunggu. Minimal tingkat nasional dalam bidang. Misalnya kayak olahraga, seni atau budaya, olimpiade, ataupun lomba mata pelajaran maupun keagamaan diperoleh dari SMA-nya. Jadi misalnya kayak lomba mata pelajaran, misalnya juara 1 olimpiade kimia, fisika, nah silakan didaftarkan aja, tapi minimal tingkat nasional ya. Yang kedua, juara 1 khusus untuk yang bagian minimal tingkat provinsi. Bidangnya ada sama kayak yang tadi ya, ada olahraga juga, seni budaya, olimpiade, ataupun lomba mata pelajaran maupun keagamaan yang diperoleh selama di SMA, MA, SMK maupun MAK. Jadi beda antara A dan B ini, kalau yang B ini khusus juara 1 dan minimal tingkat provinsinya, berarti ini lebih tinggi kali ya poinnya gitu. Kemudian yang C, mempunyai keahlian atau kemampuan luar biasa yang dibuktikan dengan sertifikat ataupun surat dari lembaga yang yaitu hafal Al-Quran minimal 20 juz untuk muslim atau prestasi keagamaan lain untuk non muslim juga boleh. Oke, kemudian yang D-nya pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau MPK berprestasi selama menempuh studi. Nah, ini juga boleh ya. Kalau misalnya kalian punya sertifikatnya, silakan kalian coba daftar. Yang E, juara atau prestasi olahraga yang diakui adalah juara yang di cabang olahraga nomor perorangan ya, untuk bela diri, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Tapi dia merupakan kejuaraan resmi ya, yang diketahui dan dibuktikan dengan surat pengantar oleh induk organisasi olahraganya. Yang bagian F-nya itu juara atau prestasi seni teknologi yang diakui oleh juara untuk perorangan, misalnya kayak bidang musik, vokal, tari, penulisan atau baca puisi ya, nembang macepat, seni lukis, seni kriya, komik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini kan untuk kalau juara untuk kelompok teater itu kan maksimal 6 orang ya, jadi boleh. Tapi kalau misalnya kayak musik boleh terdiri dari 10 orang, kalau tari itu berpasangan. Intinya diselenggarakan oleh Kemendikbudristek atau kementerian lainnya. Oke. Yang G ini poinnya adalah juara atau olimpiade lomba mata pelajaran yang diakui juara yang bersifat perorangan. Diakui juga oleh Kemendikbudristek. Kemudian yang H, juara lomba keagamaan kayak MTQ bersifat perorangan juga diakui oleh kementerian dan kementerian lainnya gitu. Kemudian yang I-nya bukti sertifikat piagam juara atau surat keterangan sesuai bidang prestasi atau kemampuan luar biasa pada huruf A sampai H harus disahkan oleh kepala dinas setempat atau pejabat. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat itu harus kalian disahkan dulu ya, nggak boleh langsung upload aja tanpa bukti sahnya apa gitu. Dan yang kedua, lulus juga nih ujian tes bahasa Inggris dan TPA-nya. Nah, yang bagian poin ini aku pernah bahas juga di channel YouTube aku ini, yang bagian SM UNES. Silahkan dicek aja di playlist YouTube aku untuk pembahasan soal tes bahasa Inggrisnya maupun TPA-nya. Atau kalau mau bukunya bisa order di Shopee, linknya nanti aku cantumi di deskripsi box aku. Nah, ini tuh soalnya udah update untuk tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisinya, dan harganya sekitar 76.000 ya. Worth it banget lah kalau untuk tes ini ya. Silahkan dicek aja nantinya.
Kayak untuk waktu pendaftarannya itu udah dimulai nih dari tanggal 1 Maret ini sampai tanggal 9 Juni. Jadi buruan didaftarkan ya. Dan untuk pendaftarannya secara online aja. Untuk lama pendaftarannya kalian bisa klik di https://2 penerimaan.unes.ac.id. Dan untuk biaya pendaftarannya itu sendiri, untuk program studi dari sosial hukum atau sains teknologi itu harganya 300.000. Tapi kalau sosial hukum dan sains teknologi, kalau yang tadi kan memilih salah satu. Kalau ikut kedua-duanya berarti 350.000, dan untuk uji keterampilan bagi program studi tertentu aja itu harganya 150.000. Untuk tata cara pendaftaran dan seleksinya, intinya kalian buka aja webnya di bagian ini, ikuti aja, semua arahannya sudah ada. Ingat untuk hasil scan-nya itu tadi ya, silahkan dicek di sini, filenya itu maksimal 500 KB dengan rasio 400 x 600 pixel ya. Format gambarnya JPG, kalau file hasil pindah scan itu dalam identitas KTP dan lain sebagainya itu dalam bentuk PDF. Kayaknya PDF ya. Nah, kemudian dicek aja ya sampai selesai bukti pendaftarannya, hasil seleksinya itu pada tanggal 12 Juni. Dan peserta yang nyatakan lolos tahap 1 wajib mengikuti tes bahasa Inggris dan TPA pada tanggal 17 sampai 18 Juni. Nah, kalian masih banyak punya kesempatan untuk latihan soal ini ya. Karena tesnya pada bulan Juni, masih lama banget. Tapi untuk pendaftaran itu udah dimulai dan hasil seleksinya di tanggal 12 Juni nanti. Oke. Kalau hasil seleksi tahap akhirnya diumumkan pada tanggal 23 Juni nanti. Dan untuk pilihan program studinya itu maksimal 2 program studi ya yang diminati buat kalian. Nah, ketentuan hasil seleksinya adalah pastinya kalian harus lulus dulu ujian tulis, yaitu tes TPA sama bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti kesesuaian prestasi dengan pilihan program studi daya tampungnya juga dipertimbangkan. Ya, kemudian UNES memberikan penghargaan kepada calon mahasiswa yang diterima jalur seleksi mandiri prestasi ini berupa keringanan biaya uang kuliah tunggal UKT kategori 1, 2 dari semester 1 sampai 8. Oke. Dan peserta peraih peringkat 1 Olimpiade ataupun lomba bidang studi sains, matematika dan TIK ataupun lomba kompetensi siswa tingkat nasional berdasarkan penilaian panitia penguji. Apabila diterima sebagai calon mahasiswa baru, maka dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan biaya uang kuliah tunggalnya nanti dari kategori 1 atau terendah per semesternya. Nah, bagus banget ya kalau misalnya seandainya kalian lolos di sini. Kemudian, peserta peraih peringkat 1 Olimpiade Lomba Sains Studi tingkat provinsi, yang bagian tingkat provinsinya ya, berdasarkan penilaian panitia penguji, apabila diterima sebagai calon mahasiswa baru, dipertimbangkan mendapat keringanan biaya uang kuliah kategori 2 per semesternya. Itu adalah tingkat provinsi. Kalau yang tadi ada tingkat nasional. Sedangkan peserta peraih juara 1 dalam bidang olahraga, seni, teknologi, lomba bidang keagamaan, apabila diterima sebagai calon mahasiswa baru, itu juga akan dipertimbangkan biaya uang kuliah tunggalnya untuk kategori 2 per semesternya. Untuk ketentuan lainnya bisa cek di sini ya guys, dan informasi pendaftarannya juga ada di sini. Untuk nomor teleponnya juga bisa kalian hubungi di sini. Nah, ini merupakan daya tampung seleksi mandiri prestasi 2003. Itu nggak banyak ya, hanya sedikit. Itu setiap program studi itu maksimal minimalnya 2 ya, 2, dan maksimal itu sekitar ada 5 ya. Ada 5 maksimal, tapi rata-rata penerimaannya 2, 1, 2, 3. Jadi nggak banyak-banyak penerimaan ini, karena kan ini hanya orang-orang terpilih ya, orang-orang yang memiliki prestasi aja. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bisa memantau terus perkembangan dari channel YouTube aku, informasi-informasi terupdate. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku. Sekian yang bisa aku berikan buat kalian. Thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.